Bab 486 mengunjungi. Qin Haodong tidak melanjutkan bicaranya. Dia kembali ke kelas. Su Hui mengikutinya dari belakang. Setelah pertemuan kelas berakhir, semua siswa lainnya telah pergi, hanya menyisakan Zifu Bao, Tian Boguang dan Li Meiyu. Melihat Qin Haodong telah kembali, Tian Boguang melangkah maju dan bertanya, "Bos, apakah Anda bertanya kapan teman sekamar kita akan datang untuk melapor? Saya khawatir dia tidak akan kembali untuk beberapa waktu." Qin Haodong memberitahu mereka tentang kisah Dai Hongbing, lalu berkata, "Bagaimana menurut kalian?" Fu Bao menamparkan meja dan berkata dengan marah, "Orang-orang yang kejam dan berdarah dingin, jelas bahwa dia menyelamatkan wanita tua itu, tetapi sebaliknya dia disalahkan karenanya, apakah masih ada keadilan?" Tian Boguang juga berkata dengan marah, "Orang-orang berkata bahwa Anda tidak dapat membantu seorang wanita tua yang sudah jatuh. Tampaknya itu benar, apakah orang-orang ini tidak berpikir, jika mereka begitu tidak berperasaan, siapa yang akan membantu mereka di masa depan ketika mereka dalam kesulitan?" Meskipun Li Meiyu dan Su Hui tidak berbicara, namun ekspresi mereka tampak buruk. Mereka marah atas perlakuan tidak adil terhadap Dai Hongbing. Qin Haodong berkata kepada Zifu Bao dan Tian Boguang, "Memang seperti ini keadaannya, apakah kalian masih menganggap Dai Hongbing sebagai anggota asrama 508 kita?" Tian Boguang berkata, "Tentu saja kami melakukannya, seseorang yang dapat bertindak benar di saat kritis pastilah seorang pria, meskipun kami belum bertemu dengannya, dia juga saudara kami." Zifu Bao mengeluarkan kartu bank dan berkata, "Hanya karena apa yang telah diperbuatnya, aku, saudara gendut, akan menganggapnya sebagai saudaraku." "Bos, ini uang 1 juta yuan yang diberikan bajingan Zhou Guohao kepadaku sebagai kompensasi. Awalnya aku ingin menyimpan uang ini untuk kegiatan asrama kita, tetapi sekarang kau harus menggunakannya untuk menyelamatkan Dai Hongbing, bagaimana menurutmu?" Tian Boguang berkata, "Keluarga wanita tua itu hanya menginginkan uang, selama kita membayar ganti rugi, Dai Hongbing akan bisa datang ke kelas, prioritas utama kita adalah menyelamatkannya." Su Hui awalnya mengganggu Qin Haodong tentang kompetisi keterampilan medis, tetapi dia kemudian tergerak setelah mendengar percakapan mereka. Dia tidak menyangka bahwa ketiganya bisa begitu setia pada teman sekamar yang belum pernah mereka temui. Itu berhasil. Qin Haodong jelas tidak akan menaruh 1 juta yuan di matanya. Uang bukanlah masalah, namun, kita harus mencari tahu kebenaran tentang masalah ini sebelum kita menyelamatkannya, kata Qin Haodong.mangbop.com. Tidak ada waktu yang terbuang. Ayo pergi sekarang. Zifu Bao bertanya, "Bos, kita mau kemana?" Qin Haodong berkata, "Saya sudah bertanya kepada Nona Zhang, Dai Hongbing dikurung di pusat penahanan distrik timur, mari kita pergi ke sana dan melihat situasinya." Li Meiyu berkata, "Ikutlah denganku, aku juga akan pergi, aku mungkin bisa membantu." Qin Haodong mengangguk. Ini ide yang bagus. Yang terbaik adalah tetap menjaganya dalam jangkauan pandangannya. Hitung aku juga. Orang yang berbicara adalah Su Hui. Qin Haodong mengerutkan kening, "Kami akan mengurus bisnis, kamu tidak perlu ikut." Su Hui berkata, "Meskipun Dai Hongbing adalah teman sekamarmu, dia juga teman sekelasku, aku harus pergi menemuinya saat dia dalam kesulitan. Selain itu, aku berasal dari kota Shanghai, jadi aku sudah familiar dengan jalan raya, aku juga punya mobil." Qin Haodong memikirkannya. "Baiklah kalau begitu, ayo pergi bersama." Mereka semua meninggalkan kelas bersama-sama. Mereka tiba di tempat parkir di luar sekolah. Awalnya, mereka khawatir mobil Su Hui terlalu kecil untuk menampung begitu banyak orang. Namun, mereka menemukan bahwa itu adalah SUV BMW berwarna merah. Mobil itu hanya cukup untuk 5 orang. Tubuh Zifu Bao adalah yang terbesar, karena itu ia mendapat perlakuan khusus dan duduk di kursi penumpang di sebelah pengemudi. Setelah mengencangkan sabuk pengamannya, dia tersenyum pada Su Hui yang duduk di kursi pengemudi dan berkata, "Aku tidak menyangka kamu wanita kaya seperti itu, bagaimana kalau kamu mengajakku?" Saat Su Hui menyalakan mobilnya, dia berkata dengan wajah serius, "Gemuk, aku tidak mampu membelinya." "Aku." Zifu Bao menangis dengan wajah getir, "Apakah masih ada keadilan yang tersisa? Orang gemuk tidak punya hak asasi manusia." "Tepat sekali, bagaimana bisa kau mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu, mengapa tidak bercermin dan melihat seperti apa dirimu sendiri?" Tian Boguang, yang duduk di belakang, menjulurkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Su Hui, aku tidak gemuk, bagaimana kalau kau mempertimbangkan aku? Tidak ada yang istimewa, kamu terlalu banci." Berkat kejadian ini, Su Hui menjadi lebih dekat dengan mereka. Dia bahkan melontarkan lelucon satu demi satu. Tian Boguang berkata dengan marah, "Apa, kau memanggilku banci? Aku hanya orang yang berpendidikan dan sopan, lembut dan anggun, dengan wajah seputih giok." "Lao San, bagaimana bisa kau mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu? Jika kau terus mengatakannya, aku akan memuntahkan makan malamku tadi malam." Melihat Tian Boguang dipermalukan, Zifu Bao langsung tersenyum gembira dan berkata kepada Su Hui, "Karena kamu tidak menyukai kami berdua, lalu apa pendapatmu tentang bos kami?"
Su Hui berkata, tidak banyak, cepat atau lambat aku akan mengalahkannya. Qin Haodong tersenyum. Gadis ini memiliki jiwa kompetitif yang kuat. Tepat pada saat itu, teleponnya berdering. Di dalam kamar mandi rumah keluarga Zhou, saat Zhou Xinzu melihat sosok yang hampir sempurna di cermin, dia meneteskan air mata lagi. Dia akhirnya bisa mengucapkan selamat tinggal pada nama-nama seperti wanita berdada rata. Setelah meminum pil merah kecil yang diberikan Qin Haodong, payudara kiri dan kanannya akhirnya sama besar. Keduanya berukuran kap A. Namun, dia tidak puas dengan hal ini, jadi dia meminum pil pembesar payudara lain yang diberikan Qin Haodong. Payudaranya telah tumbuh menjadi ukuran B cup yang sesungguhnya, lebih besar dari kebanyakan wanita. Setelah mengagumi tubuhnya yang sempurna lagi, dia dengan enggan mengenakan pakaiannya. Pakaian itu baru saja disiapkan untuknya oleh Liu Yue. Karena dadanya membesar, pakaian sebelumnya tidak lagi cocok untuknya. Setelah dia keluar dari kamar mandi, dia meraih ponselnya dan menghubungi Qin Haodong. Ia sungguh-sungguh berterima kasih kepada lelaki yang telah membuat dadanya tampak menonjol, bahkan lebih berterima kasih daripada saat lelaki itu menyelamatkannya. Setelah teleponnya diangkat, dia berkata, terima kasih, Dr. Qin. Meskipun hanya 6 kata pendek, kata-kata itu mengandung segalanya. Dia mengetahuinya, begitu pula Qin Haodong. Tidak apa-apa, aku ingin mengucapkan terima kasih atas apa yang terjadi di kantor polisi, jawab Qin Haodong. Dr. Qin, kita tidak perlu bersikap sopan satu sama lain, kita berteman mulai sekarang, kata Zhou Xinzu, apakah Anda punya waktu malam ini, saya ingin mentraktir Anda makan malam. Qin Haodong berkata, tidak perlu mentraktirku makan malam, sebenarnya, aku punya sesuatu yang membutuhkan bantuanmu. Dia tahu betul bahwa tempat-tempat seperti pusat penahanan dijaga ketat. Dia takut tidak akan bisa melihat Dai Hongbing saat sampai di sana. Awalnya dia ingin meminta bantuan Ma Wenzhuo. Namun, karena ada bos yang memanggilnya, dia bisa meminjam pengaruh keluarga Zhou. Ada apa? Katakan padaku, kata Zhou Xinzu tanpa ragu. Dia memang bersedia melakukan apa saja untuk pria ini. Qin Haodong menceritakan secara singkat apa yang terjadi pada Dai Hongbing. Kemudian, dia berkata, saya ingin bertemu dengan teman sekamar saya di pusat penahanan, bisakah Anda menghubungi pusat penahanan? Masalah kecil seperti ini tidak masalah, tunggu aku di pusat penahanan, aku akan ke sana sekarang. Bagi keluarga Zhou, pergi ke pusat penahanan untuk menemui seseorang adalah masalah sepele. Dia menelepon lagi, lalu langsung berkendara ke pusat penahanan distrik timur. Zhou Xinzu tiba ketika Qin Haodong dan yang lainnya baru saja tiba di pusat penahanan. Setelah mereka bertemu, dia memperkenalkan yang lain padanya. Li Meiyu dan Zifu Bao pernah bertemu Zhou Xinzu di stadion sebelumnya. Itu adalah pertemuan kedua mereka. Ada sesuatu yang terasa berbeda pada Zhou Xinzu saat ini begitu mereka melihatnya, tetapi mereka tidak tahu apa itu. Qin Haodong melirik dadanya dan berkata dengan nada bercanda, hasilnya tidak buruk, sangat bagus. Sebagai seorang wanita, pipinya memerah saat mendengar kata-kata yang mengandung makna tersembunyi itu. Namun, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Saya sudah menelepon. Ayo masuk, katanya. Qin Haodong mengangguk. Kemudian, mereka semua berjalan menuju pusat penahanan. Begitu mereka masuk, pengawas pusat penahanan, Ding Hongwei, sudah menunggu di sana dengan senyum lebar. Nona Zhou, Anda dipersilakan membantu membimbing pekerjaan kami di sini. Adapun nona muda dari keluarga Zhou, dia tidak dapat menemukan cara untuk menyenangkannya secara normal. Namun, dia benar-benar datang berkunjung, jadi dia secara alami berusaha sebaik mungkin untuk menjilatnya. Zhou Xinzu berkata, Inspektur Ding, silakan lanjutkan pekerjaanmu, saya hanya ingin membawa teman saya menemui seseorang. Ding Hongwei mengangguk cepat dan berkata, tidak masalah, aku sudah mengaturnya. Rombongan orang itu tiba di ruang penerimaan pusat penahanan, di mana ada meja bundar kecil dengan 4 piring dan beberapa bungkus rokok di atasnya. Setelah mereka duduk, tak lama kemudian seorang pemuda kurus di bawah menghampiri mereka. Tingginya sekitar 180 cm, mengenakan kacamata berbingkai hitam. Dia tampak agak kuyu, dengan ekspresi sedih di bawah alisnya. Namun, matanya jernih. Meskipun tangannya diborgol, punggungnya sangat tegak, dan tidak ada tanda-tanda korupsi. Saat pertama kali menatap Qin Haodong, matanya penuh rasa ingin tahu. Pria ini adalah Dai Hongbing, seorang anak yang berasal dari pegunungan. Ia membawa harapan orang tuanya dan seluruh desa. Ia tidak menyangka akan dipenjara setelah tiba di Shanghai, karena telah menolong seseorang. Dia tidak mempunyai sanak saudara maupun teman di kota itu, maka dia sangat terkejut ketika mengetahui ada orang yang mengunjunginya. Kedua penjaga penjara membuka borgol Dai Hongbing, lalu mendorong pintu dan keluar. Mereka berjaga di luar pintu. Dai Hongbing menggerakkan pergelangan tangannya, lalu melihat ke arah sekelompok orang dan bertanya, siapa kalian? Saya saudara yang tidur di ranjang di atas ranjangmu.
Qin Haodong berkata sambil tersenyum. Menurut aturan asrama sekolah, Dai Hongbing tidur di asrama di bawahnya. Kami adalah mahasiswa baru dari Shanghai Medical College, berdasarkan pembagian sekolah. Kamu dan kami bertiga berada di asrama 508, jadi, kami adalah saudara dari asrama yang sama, mereka berdua juga teman sekelas kami, kata Qin Haodong sambil memperkenalkan Zi Fubao dan yang lainnya kepada Dai Hongbing satu persatu. Sedangkan Zhou Xinzu, dia hanya dikenalkan sebagai temannya. Dai Hongbing tidak menyangka akan ada seseorang yang datang mengunjunginya di saat seperti ini. Terima kasih, kata Dai Hongbing dengan gembira. Qin Haodong berkata, kamu tidak perlu bersikap sopan, bisakah kamu memberitahu kami apa yang terjadi, apakah kamu memukul wanita tua itu atau tidak? Dai Hongbing berkata sambil tersenyum kecut, saya baru saja tiba di Shanghai, dan saya bahkan tidak punya sepeda, dengan apa saya akan memukulnya. Dengan itu, dia menceritakan kisahnya dari awal hingga akhir. Wanita tua itu tertabrak mobil hitam tanpa plat nomor. Dia mengalami luka serius dan nyawanya terancam, tetapi orang-orang di sekitarnya hanya menjadi penonton dan tidak ada yang menolong. Dai Hongbing kebetulan tiba di tempat kejadian, jadi ia langsung membawa wanita tua itu ke rumah sakit terdekat di pusat kota Shanghai. Ia menggunakan biaya kuliahnya sendiri sebesar 8.000 yuan untuk membantu wanita tua itu membayar biaya penyelamatan. Ia mengira saat keluarga wanita tua itu datang, mereka pasti akan mengembalikan uang itu kepadanya. Namun, alih-alih membayar kembali uang itu, mereka malah ngotot menuduhnya memukul wanita tua itu dan menuntut ganti rugi sebesar 500.000 yuan. Dai Hongbing tidak memiliki 500.000, dan tidak mengakui bahwa ia memukul wanita tua itu. Akhirnya, keluarga tersebut menelepon polisi. Atas permintaan kuat dari keluarga, polisi mengirimnya ke pusat penahanan. Zi Fubao berkata dengan marah, polisi-polisi ini terlalu tidak masuk akal, Dai Hongbing bahkan tidak punya sepeda, bagaimana dia bisa menabrak wanita tua itu? Dai Hongbing berkata dengan ekspresi getir, ketika putra wanita tua itu bersikeras agar aku memukulnya, bahkan jika aku tidak punya mobil, mereka mengatakan aku pasti ada hubungannya dengan orang yang menabrak wanita tua itu, kalau tidak, mengapa aku harus membawa wanita tua itu ke rumah sakit? Bab 487 Tiga Putra Pemberontak. Tian Boguang berkata dengan marah, teori omong kosong macam apa ini, apakah semua orang berdarah dingin seperti mereka, jika semua orang menolak menyelamatkan seseorang saat mereka membutuhkan bantuan, apa jadinya masyarakat ini? Qin Haodong melirik Dai Hongbing dan bertanya, apakah kamu menyesalinya? Setelah ragu sejenak, Dai Hongbing berkata, saya tidak menyesalinya, jika saya tidak menolong wanita tua itu saat itu, nyawanya pasti sudah melayang, tidak ada yang lebih penting daripada nyawa manusia. Qin Haodong terus bertanya, jika kamu diberi kesempatan lagi, apakah kamu masih akan membawa wanita tua itu ke rumah sakit? Saya sudah memikirkan hal ini berkali-kali selama beberapa hari terakhir, saya pun akan melakukan hal yang sama. Pernahkah kau berpikir, jika anak-anak perempuan tua itu terus mengejarmu, kau mungkin akan dihukum karena tindakanmu yang berani ini, yang akan mengakibatkanmu kehilangan kesempatan untuk kuliah di universitas impianmu dan seluruh hidupmu? Dai Hongbing berkata, ya, kejadian ini benar-benar menyakitiku, namun, bagaimanapun juga, setiap orang punya batasnya sendiri, jika kamu tidak membantu ketika seseorang membutuhkannya dan mengabaikan kehidupan, apakah kamu masih bisa disebut manusia? Qin Haodong mengangguk diam-diam. Meskipun dia tidak menggunakan metode manipulasi pikiran, dia bisa merasakan bahwa Dai Hongbing telah mengatakan yang sebenarnya. Hal semacam ini terjadi pada seorang mahasiswa biasa yang tidak kaya, dan baru saja tiba di kota asing. Jika pikirannya sedikit rapuh, dia pasti sudah pingsan sejak lama. Yang menggembirakan adalah meskipun ia menderita musibah yang tidak disengaja, ia masih bisa menegakkan punggungnya dan menjaga martabatnya sebagai manusia. Orang seperti ini layak ditolong. Anda dapat yakin bahwa masalah ini akan berakhir dengan memuaskan. Meskipun saya tidak berani mengatakan bahwa orang baik akan diberi penghargaan, saya dapat menjamin bahwa Anda akan mendapatkan perlakuan yang adil. Qin Haodong menepuk bahu Dai Hongbing, kamu adalah anggota asrama 508 kami, kakakku di ranjang bawah, kembalilah dan beristirahatlah dengan baik, jangan terlalu banyak berpikir, datanglah ke sekolah besok pagi untuk latihan militer. Dai Hongbing awalnya tertegun. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum masam, terima kasih banyak telah datang menemuiku, tidak perlu menghiburku, tidak mungkin bagiku untuk pergi dari sini, mengingat karakter ketiga putra wanita tua itu yang tidak masuk akal. Qin Haodong berkata dengan tegas, saya tidak menghiburmu. Percayalah, kamu akan bisa datang ke Shanghai Medical College besok pagi. Setelah dia berbicara, dia dan yang lainnya meninggalkan pusat penahanan. Setelah mereka keluar, Zhou Xinzu berkata, Dr. Qin, Anda tidak memerlukan bantuan saya dengan ini. Dengan kekuatan keluarga Zhou, menangani masalah kecil ini sangatlah mudah. Paling-paling mereka hanya akan memberi sedikit uang sebagai kompensasi. Dai Hongbing dapat segera dibebaskan.
Jangan khawatir, ayo kita pergi ke rumah sakit untuk menjenguk wanita tua itu, tunggu sampai kita tahu lebih banyak tentang situasinya. Dengan itu, mereka bergegas ke rumah sakit bersama-sama. Rumah sakit pusat kota Shanghai memiliki bangsal umum yang merupakan kamar untuk 3 orang. Wanita tua Zhang yang terluka terbaring koma di ranjang rumah sakit ketika Qin Haodong dan yang lainnya tiba. Tampaknya situasinya benar-benar serius. Di ranjang lainnya, ada seorang pria setengah baya yang kakinya patah. Ia sedang mengemasi barang-barangnya bersama seorang wanita setengah baya. Mereka tampak siap untuk pindah. Qin Haodong dan yang lainnya meletakkan buah-buahan dan produk nutrisi yang telah mereka beli di kepala tempat tidur. Ia melirik pria parubaya itu dan berkata, "Saudaraku, kurasa lukamu belum sembuh, mengapa kau terburu-buru keluar dari rumah sakit?" Pria parubaya itu berkata, "Saya belum keluar dari rumah sakit, saya ingin pindah ke bangsal lain. Begini, wanita tua ini terluka parah sehingga tidak ada yang merawatnya, dia bisa meninggal kapan saja. Saya mudah terkejut, saya takut tinggal di ruangan ini, jadi saya meminta dokter untuk memindahkan saya ke bangsal lain." Pada titik ini, dia menatap Qin Haodong dengan penuh tanya dan berkata, "Anak muda, apakah kamu ada hubungannya dengan wanita tua ini?" Qin Haodong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, wanita tua itu dibawa ke rumah sakit oleh temanku, jadi aku datang untuk melihatnya." Wanita parubaya itu berkata, "Apakah Anda berbicara tentang pemuda baik hati itu? Kami sudah mendengarnya. Sangat sulit untuk menjadi orang baik akhir-akhir ini." Pemuda itu membantu membawa wanita tua itu ke rumah sakit, tetapi dia malah dijebloskan ke penjara. Dunia macam apa ini? Qin Haodong berkata, "Kakak, bagaimana kamu mendengarnya?" Wanita parubaya itu berkata, "Itu bukan rahasia, semua dokter dan perawat di rumah sakit tahu bahwa pemuda itu adalah seorang mahasiswa, dan dia bahkan dengan baik hati membayar biaya penyelamatan lebih awal, namun, dia dituduh secara salah oleh putra-putra wanita tua itu, mereka terlalu kejam." Qin Haodong berkata, "Kakak, berapa banyak putra yang dimiliki wanita tua itu? Kenapa aku tidak melihat mereka? Apakah tidak ada yang menjaga wanita tua itu di sini?" Wanita parubaya itu berkata dengan marah, "Orang-orang itu binatang buas, wanita tua itu dipukul seperti ini, tetapi mereka bahkan tidak datang menemuinya, mereka hanya tahu bagaimana mengejar siswa itu demi uang." Pria parubaya itu kemudian berkata, "Wanita tua itu sangat menyedihkan, dia benar-benar telah membesarkan beberapa putra yang tidak tahu berterima kasih." Setelah biaya penyelamatan dibayarkan oleh mahasiswa tersebut, tidak ada satupun anak yang membayarnya kembali, mereka bahkan tidak datang untuk merawat wanita tua itu, mereka membiarkan wanita tua itu mati begitu saja. Jika tidak demikian, maka kami tidak akan terburu-buru untuk pindah bangsal. Petik 2. Qin Haodong bertanya, "Saya masih ingin berbicara dengan mereka tentang kompensasi, apakah mereka akan datang ke sini?" Wanita parubaya itu berkata, "Bukan berarti mereka tidak datang, setiap malam pukul 6 atau 7, mereka datang untuk melihat apakah wanita tua itu sudah meninggal atau belum, mereka mungkin menunggunya meninggal untuk meminta ganti rugi lebih dari mahasiswa itu." Pria parubaya itu berkata, "Sudah waktunya, mereka akan segera tiba." "Adik kecil, biar ku beritahu, orang-orang itu sangat serakah, nanti kalau kamu ngomong, jangan tunjukkan kalau kamu orang kaya, atau mereka pasti akan buka mulut dan meminta banyak uang darimu." Sambil berbincang, mereka berdua hampir selesai berkemas. Wanita parubaya itu membantu pria itu masuk ke kursi roda, lalu mendorongnya ke bangsal sebelah. Bangsal saat ini hanya dihuni wanita tua itu. Zifubao dan Tian Boguang dengan marah memarahi, "Bajingan, ada anak-anak seperti itu akhir-akhir ini, mereka benar-benar orang rendahan." Li Meiyu berkata, "Saat ini, tampaknya ketiga putra wanita tua itu yang menjebak Dai Hongbing, jika wanita tua itu bisa bangun, maka dia pasti bisa membantu Dai Hongbing dengan kebenaran, dengan begitu, polisi bisa membebaskannya dari pusat penahanan." Su Hui berkata, "Biar aku coba." Setelah itu, dia berjalan ke samping tempat tidur wanita tua itu, lalu mengulurkan tangan dan mulai merasakan denyut nadinya. Qin Haodong juga ingin melihat bagaimana keterampilan medis gadis ini, jadi dia tidak menghentikannya. Namun, Zifubao khawatir dan berkata, "Seberapa bagus keterampilan medismu? Apakah ini akan berhasil?" "Tentu saja, kakekku berkata aku sudah menerima transmisi 8 sejati miliknya." Su Hui mulai merasakan denyut nadi wanita tua itu dengan hati-hati. Seiring berjalannya waktu, wajahnya menjadi semakin serius. Sekitar 5 menit kemudian, dia menarik tangan kanannya dan berkata, "Nyonya Zhang terluka parah. Kaki kirinya patah dan lengan kanannya patah, dan organ dalamnya terluka parah. Meskipun dia untuk sementara tidak perlu dioperasi, organ-organnya telah bergeser ke berbagai tingkat. Dengan tingkat pengobatan barat saat ini, hanya fraktur sternum yang dapat dioperasi, organ yang bergeser tidak dapat dikembalikan ke tempatnya, yang terpenting adalah wanita tua itu dipukul di kepala dan mengalami pendarahan dalam, bahkan jika dia hidup, saya khawatir dia akan mengalami gangguan mental atau tetap menjadi manusia biasa, saya tidak yakin." Zifubao berteriak, "Sial, ini akan merepotkan."
Tian Boguang berkata, Su Hui, apakah keterampilan medismu benar-benar berfungsi? Itu bukan salah diagnosis, kan? Qin Haodong tidak berbicara, tetapi hanya mengangguk diam-diam di dalam hatinya. Tidak heran gadis itu berani menantangnya. Dia adalah seorang praktisi pengobatan Tiongkok yang sangat terampil. Meskipun dia tidak berada di dekat Qin Haodong, namun untuk seseorang seusianya, dia sudah menjadi seorang jenius di antara para jenius, yang sangat terpuji. Dia juga mengamati kondisi wanita tua itu saat itu. Seperti yang dikatakan Su Hui, lukanya sangat serius sehingga dia mungkin hanya bisa bertahan hidup beberapa hari lagi jika dia tidak mendapatkan perawatan medis yang tepat waktu. Su Hui berkata dengan tegas, diagnosisku tidak mungkin salah. Zifubao berkata, Dokter Su yang hebat, karena kamu tahu luka-lukanya, maka kamu juga harus tahu bagaimana cara mengobatinya, kan? Tian Boguang juga berkata dengan penuh harap, benar sekali, selama kamu bisa membuat wanita tua itu berbicara, maka Dai Hongbing akan terselamatkan. Su Hui menggelengkan kepalanya, dokter tidak abadi, penyakit Nyonya Zhang sangat serius sehingga bahkan kakekku tidak akan bisa menyelamatkannya. Qin Haodong bertanya, siapa kakekmu? Su Hui berkata, kakek saya adalah Su Hongbo dari perguruan tinggi kami, ia dan Fang Helun, kakek dari Fang Zhaoping, disebut sebagai dua praktisi pengobatan Tiongkok yang hebat di perguruan tinggi kedokteran Shanghai. Zhou Xinzu sedikit terkejut, jadi, tabib tua Su adalah kakekmu, orang tua itu pernah datang ke rumah kita untuk mengobati kakekku. Zifubao berkata, saya memeriksa informasi tentang Su tua sebelum saya mendaftar ke perguruan tinggi, dia jelas seorang ahli dalam bidang praktisi pengobatan Tiongkok. Tian Boguang berkata, kakek Su sangat terkenal, kakek Fang Zhaoping, Fang Helun, juga sangat baik, ia adalah praktisi pengobatan Tiongkok yang sangat terampil, tetapi cucunya hanya biasa-biasa saja. Li Meiyu berkata, ini bukan saatnya untuk membicarakan hal ini. Kita perlu menemukan cara untuk menyadarkan wanita tua Zhang dan membuktikan bahwa Dai Hongbing tidak bersalah. Su Hui berkata, tidak mungkin membangunkan Nyonya Zhang, lebih baik pikirkan cara bernegosiasi dengan keluarganya. Zifubao berkata dengan enggan, kita memang punya uang, tetapi memberikannya kepada orang-orang rendahan itu benar-benar membuatku tidak nyaman, membakarnya lebih baik daripada ini. Biar aku coba. Qin Haodong berkata sambil berjalan ke samping ranjang wanita tua Zhang. Dia mengeluarkan pil peningkat fisik dari sakunya untuk diberikan kepada wanita tua Zhang. Kondisi fisik wanita tua itu terlalu lemah saat ini. Dia harus meningkatkan energinya agar dapat melakukan perawatan lanjutan. Tidak tepat untuk mengonsumsi pil peningkat fisik saat itu. Ketika Su Hui melihat bahwa dia akan memberikan obat kepada wanita tua Zhang, ekspresinya berubah saat dia berkata, ini bukan saatnya untuk bersikap berani. Nyawa wanita tua Zhang akan berada dalam bahaya kapan saja. Selain itu, kami menyelinap masuk tanpa izin dari rumah sakit. Jika kamu membuat masalah, maka kamu juga harus masuk penjara. Li Meiyu berkata dengan gugup, benar sekali, nyawa manusia dipertaruhkan, ini bukan lelucon. Di antara orang-orang yang hadir, hanya Zhou Xinzu yang memiliki kepercayaan penuh pada Qin Haodong. Bahkan kanker payudaranya dapat disembuhkan dalam waktu 1 jam. Jika dia dapat mengembangkan obat ajaib seperti pil pembesar payudara, maka tidak akan sulit untuk mengobati wanita tua itu. Jangan khawatir, aku tahu, kata Qin Haodong sambil memasukkan pil peningkat fisik ke mulut wanita tua Zhang. Kemudian, ia mengulurkan tangan dan memegang kaki kiri nenek Zhang yang patah. Meskipun kaki itu telah segera dirawat oleh rumah sakit, namun tidak tersambung dengan baik. Jika hal ini terus berlanjut, nenek Zhang tidak akan bisa bangun dari tempat tidur selama sisa hidupnya. Setelah beberapa sentuhan sederhana dengan menarik dan mendorong pelan, terdengar bunyi klik. Kaki yang patah disambung kembali. Li Meiyu berteriak, Haodong, apa yang kamu lakukan, perawatan bukanlah hal yang bisa diremehkan. Dalam pandangannya, metode penataan tulang Qin Haodong sangat santai sehingga tampak seolah-olah dia sedang bermain-main. Namun, sementara para amatir melihat kesenangannya, para ahli melihat tekniknya. Ekspresi wajah Su Hui berubah drastis. Dia bisa melihat bahwa teknik pengaturan tulang Qin Haodong jauh lebih tinggi daripada miliknya. Kakeknya, Su Hongbo, terkenal dengan pengaturan tulangnya dan dikenal sebagai tangan hantu. Namun, dia jelas tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah rumit dengan cara yang semudah itu. Jangan khawatir, kaki ini sudah disambung kembali. Qin Haodong tersenyum pada Li Meiyu, lalu menyambungkan kembali lengan kanan wanita tua itu yang patah. Setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam dan mengulurkan tangannya di depan dada wanita tua Zhang. Namun, dia tidak bertindak seperti yang diharapkan, sebaliknya, dia menggerakkan tangannya di udara. Bab 488 Kebenaran. Zifubao bertanya dengan rasa ingin tahu, Bos, apa yang sedang Anda lakukan, apakah ini tentang keterampilan medis atau Qigong? Tian Boguang berkata, Qigong apa, saya kira bos ingin memijat wanita tua itu, tetapi dia agak takut, jadi dia ragu-ragu.
Su Hui tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Dia melihat tangan Qin Haodong bergerak di udara dan berteriak, apakah ini tangan pencerahan? Qin Haodong tersenyum, mata yang bagus, ini memang tangan pencerahan. Zifubao berkata, apa itu tangan pencerahan, namanya terdengar mengagumkan. Dia tidak tahu apa-apa tentang praktisi pengobatan Tiongkok sebelumnya, tetapi dalam kasus Su Hui, sebagai seorang jenius dari keluarga praktisi pengobatan Tiongkok, kata-kata tangan pencerahan bagaikan guntur di telinganya. Gunakan Qi dengan tangan Anda untuk menciptakan pencerahan. Ini adalah catatan tangan pencerahan dalam buku-buku kuno praktisi pengobatan Tiongkok. Legenda mengatakan bahwa tangan pencerahan memiliki efek yang tak terbayangkan dalam mengobati organ dalam yang bergeser atau terluka. Hanya saja, tangan pencerahan membutuhkan kombinasi pengobatan dan seni bela diri. Seiring dengan kemunduran praktisi pengobatan Tiongkok, tangan pencerahan telah hilang selama bertahun-tahun. Tanpa diduga, tangan itu muncul lagi hari itu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Su Hui hampir tidak percaya dengan apa yang terjadi di depannya. Beberapa jam sebelumnya, dia telah menawarkan diri untuk bertanding dengan pemuda ini. Saat ini, sepertinya dia sudah terlalu jauh tertinggal, mengingat tangan pencerahan Qin Haodong. Jadi benar ketika dia bilang tidak ingin menindasku. Su Hui saat ini telah menyadari betapa besarnya kesenjangan dalam keterampilan medis mereka. Qin Haodong memulihkan organ dalam wanita tua itu sedikit demi sedikit. Kemudian, ia menggunakan ki asli kayu hijau untuk membantunya membersihkan meridian yang tersumbat. Baru setelah itu ia berhenti menggunakan tangan pencerahan. Urutan penanganannya adalah dari bawah ke atas. Yang terakhir ditangani adalah kepala wanita tua Zhang yang terluka, yang juga merupakan yang paling sulit. Hanya dengan membersihkan sumbatan di dalam, wanita tua itu bisa bangun. Setelah sadar kembali, Su Hui berkata, tidak ada teknik yang bagus bagi praktisi pengobatan Tiongkok untuk membantu mengatasi penyumbatan internal seperti ini. Anda telah menyembuhkan lebih dari separuh penyakit wanita tua itu sekarang, serahkan sisanya ke rumah sakit, pengobatan barat lebih baik dalam hal ini. Itu tidak akan baik, wanita ini sudah terlalu tua, jika dia dioperasi, dia mungkin tidak bisa meninggalkan meja operasi, bahkan jika operasinya berhasil, dia tidak akan bisa sadar kembali. Qin Haodong melirik Su Hui. Siapa bilang kami, praktisi pengobatan Tiongkok, tidak punya teknik yang bagus untuk pendarahan dalam? Ini, apakah kamu punya cara? Su Hui bertanya, matanya dipenuhi keraguan. Tunggu dan lihat saja, kata Qin Haodong sambil mengeluarkan kantong jarum dan mulai menusukkan jarum perak ke kepala wanita tua itu satu persatu. Tekniknya tidak cepat. Setelah setiap jarum perak menembus wanita tua itu, ia meletakkan 2 jari di ujung jarum. Kemudian, jarum itu langsung tampak terisi listrik karena ujung jarum itu terus berayun. Melihat teknik itu, Su Hui melompat dan berseru, ini, apakah ini akupuntur peremajaan? Zifubao berada tepat di sampingnya. Dia terkejut sambil memegangi dadanya dan berteriak, kakak, jangan kaget begitu, aku bisa kena serangan jantung karena kamu panik. Su Hui mengabaikannya dan terus berteriak, ya Tuhan, aku benar-benar melihat akupuntur peremajaan. Akupuntur semacam ini benar-benar ada. 10 menit kemudian, Qin Haodong mengambil kembali semua jarum perak yang telah digunakannya. Kemudian, ia mengulurkan titik akupuntur Laogong di telapak tangan kanannya dan mengarahkannya ke titik Bai Hui di atas kepala wanita tua itu. Ki sejati kayu hijau perlahan-lahan dipancarkan. Di bawah tatapan semua orang, mereka melihat 2 garis darah keluar dari hidung wanita tua Zhang. Warna darahnya merah tua, dan ada gumpalan darah di dalamnya. Tian Boguang terkejut dan berteriak, bos, tolong, Anda telah membuat wanita tua itu semakin buruk, mengapa Anda tidak segera lari, saya akan mengatakan bahwa saya yang melakukan semua ini. Zifubao juga berteriak, benar sekali, bos, darah mengalir keluar dari mata, hidung, dan mulutnya, tidak mungkin menyelamatkan wanita tua itu sekarang. Qin Haodong mengangkat tangannya, lalu memukul dada mereka berdua dengan keras, omong kosong apa yang kalian bicarakan. Wanita tua itu sudah pulih sepenuhnya. Setelah itu, dia mengambil handuk dari kepala tempat tidur dan menyeka darah dari hidung wanita tua itu. Bos, kamu tidak perlu memaksakan diri untuk bersikap tangguh, kalau ada apa-apa, aku akan mengurusnya. Saat Zifubao sedang berbicara, dia tiba-tiba berhenti di sana dengan tercengang, karena dia melihat wanita tua Zhang, yang sedang koma, tiba-tiba membuka matanya. Dia melihat sekeliling bangsal, lalu perlahan-lahan duduk di tempat tidur. Anak muda, di mana aku? Wanita tua itu bertanya pada Zifubao. Di mana ini? Zifubao terhuyung-huyung seolah sedang bermimpi. Ini seharusnya rumah sakit. Rumah sakit. Ekspresi wajah wanita tua itu tiba-tiba berubah. Dia berteriak, saya ingat, saya tertabrak mobil, seorang pemuda yang sedang berjalan menolong saya tidak ingat apapun setelah itu. Di mana pemuda itu? Aku harus berterima kasih padanya. Aku mungkin sudah mati jika bukan karena dia. Petik 2.
Melihat wanita tua itu benar-benar terbangun dan sadar kembali, semua orang menjadi bersemangat. Li Meiyu melemparkan dirinya ke pelukan Qin Haodong dan mencium pipinya. Haodong, kamu sungguh luar biasa. Zifubao awalnya berdiri di samping Su Hui, tetapi melihat wajah dingin Su Hui, dia segera mengurungkan niat untuk memeluknya. Tian Boguang menatap Zhou Xinzu yang berdiri di sampingnya. Aura gadis itu begitu kuat sehingga dia tidak bisa memprovokasinya sama sekali. Dia hanya bisa menoleh dan memeluk Zifubao. Namun, dia tidak akan mencium Zifubao, karena dia tidak memiliki hobi khusus itu. Zhou Xinzu menatap Qin Haodong. Matanya yang indah berbinar-binar. Pemuda ini sungguh tidak biasa dan telah mengejutkannya sekali lagi. Su Hui meraih lengan Qin Haodong dan bertanya dengan penuh semangat, bagaimana kamu bisa mengeluarkan pendarahan dalam melalui hidungnya? Qin Haodong berkata, teknik saya sebagian besar adalah ki sejati, Anda belum pernah berlatih seni bela diri, jadi Anda tidak akan mengerti. Su Hui tertegun di tempat. Sepanjang ingatannya, dia lebih pintar dari anak-anak lain dan juga lebih cantik. Setelah bersekolah, dia selalu mendapat juara pertama dalam semua ujian. Dia juga menunjukkan bakat unik sebagai praktisi pengobatan Tiongkok, yang sangat disukai kakeknya. Karena itu, dia bisa dikatakan sebagai putri surga. Dia telah dipuji selama 20 tahun terakhir, dan telah mengembangkan karakter yang kompetitif dan sombong. Ia menolak para lelaki yang mengejarnya. Ia hanya punya satu syarat. Mereka harus lebih kuat darinya. Setelah bertahun-tahun, ternyata ia belum pernah bertemu lelaki yang lebih baik darinya. Karena dia begitu mengagumkan, dia selalu berkata, kamu tidak akan mengerti, kepada orang lain. Dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari, orang lain akan mengatakan hal yang sama kepadanya. Oleh karena itu, meskipun Qin Haodong mengucapkan beberapa patah kata secara acak, kata-kata itu bagaikan guntur di telinganya. Kata-kata itu memberinya pukulan telak. Qin Haodong tidak menyadari hal ini. Ia menoleh ke arah wanita tua Zhang dan berkata, Nenek, apakah nenek ingat apa yang terjadi saat nenek tertabrak mobil? Bisakah nenek menceritakan lebih banyak tentang kejadian itu? Mendengar pertanyaannya, semua orang terdiam, karena mereka ingin mendengar apa yang dikatakan wanita tua itu. Tujuan utama kunjungan mereka adalah untuk mengetahui kebenaran tentang kejadian ini dan memberikan keadilan kepada Dai Hongbing. Aku ingat. Nenek Zhang menceritakan semua kejadian hari itu kepada semua orang. Pada dasarnya, seperti yang dikatakan Dai Hongbing, mobil hitamlah yang menabraknya. Setelah kejadian, mobil itu tidak berhenti sama sekali, melainkan melaju begitu saja. Dai Hongbinglah yang menghentikan taksi dan membawanya ke rumah sakit. Apa yang terjadi kemudian tidak jelas karena dia dalam keadaan koma. Qin Haodong berkata, Nenek, teman sekelasku Dai Hongbinglah yang menyelamatkanmu, dia dikurung di pusat penahanan karena insiden ini. Dia menceritakan sisa ceritanya, lalu berkata, Nenek, saya akan menelepon polisi sekarang dan meminta mereka datang, bisakah nenek menjelaskan kejadian itu kepada mereka? Ya, tentu saja, kata Nyonya Tua Zhang dengan ekspresi bersalah, saya sangat menyesal atas apa yang terjadi pada pemuda itu, ketika putra saya melakukan segala hal kecuali hal-hal yang manusiawi, hubungi polisi sekarang, saya akan menjelaskan semuanya kepada mereka. Mereka sangat senang setelah mendengar jawabannya. Zhou Xinzu hendak meminta seseorang untuk menghubungi kepolisian, tetapi tepat pada saat itu, seseorang di pintu bangsal berteriak, siapa kalian, apa yang kalian lakukan di sini? Mendengar teriakan itu, beberapa orang pun langsung mengalihkan pandangannya ke arah pintu dan melihat 3 orang laki-laki yang tinggi dan kekar muncul berdiri di depan pintu. Siapa kalian? Apakah kalian di sini untuk memberi kami ganti rugi? Aku beritahu kalian, anak itu memukul ibuku dan membuatnya seperti ini, dia harus membayar setidaknya 500.000 yuan, kalau tidak, dia bisa melupakan rencananya untuk meninggalkan pusat penahanan. Orang yang berbicara adalah orang kuat yang berjalan di depan. Dia adalah Zhang Dali, putra tertua dari wanita tua Zhang. Di belakangnya adalah 2 putra wanita tua lainnya, Zhang Erqiang dan Zhang Sangang. Orang ini terlihat sangat kasar, tetapi sebenarnya, pikirannya sangat aktif. Mereka tidak mengenal orang-orang yang ada di sana, karena mereka tidak ada hubungan dengan keluarga Zhang. Oleh karena itu, mereka secara alami memiliki hubungan dengan anak itu. Ketika ketiga putranya melihat Qin Haodong dan yang lainnya, mereka juga senang. Setelah menunggu selama berhari-hari, keluarga anak itu akhirnya datang kepada mereka. Mereka bisa meminta uang. Meskipun orang-orang itu tampak muda, gadis-gadis Zhou Xinzu dan Li Meiyu dipenuhi dengan merek-merek terkenal. Mudah untuk mengatakan bahwa mereka kaya dalam sekejap. Ketiga bersaudara itu akan bisa mendapatkan banyak uang. Zhang Erqiang juga berteriak, sebenarnya, 500.000 tidak seberapa, begini, ibu saya terluka seperti ini, dia dalam keadaan koma yang parah, dokter mengatakan bahwa hidupnya bisa terancam kapan saja. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba melihat wanita tua Zhang duduk di tempat tidur. Seolah-olah dia telah melihat hantu dan dia berteriak ngeri, orang tua, apakah kamu hidup atau mati?
Nyonya Zhang tidak terlalu gembira saat melihat ketiga putranya. Sebaliknya, ada sedikit ketakutan di matanya. Qin Haodong berkata kepada ketiga orang itu, Nenek Zhang baru saja bangun, dan sudah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa mobil hitam yang menabraknya, jika kalian menginginkan uang, kalian bisa mencari pelakunya, ini tidak ada hubungannya dengan teman sekelasku Dai Hongbing. Setelah mendengar perkataannya, Zhang Dali dan saudara-saudaranya saling memandang dengan ekspresi yang rumit. Kemudian, dia kembali menatap wanita tua di tempat tidur dan berkata kepada Qin Haodong, ibu saya berusia 70-an dan tertabrak mobil, dia pasti sangat bingung sekarang, apa yang dia katakan tidak masuk akal. Zhang Sangang melanjutkan, tidak ada satupun dari kita di sini saat dia bangun, pasti kalian yang memaksanya untuk mengatakannya, hati-hati, atau aku akan menghajarmu. Sambil berbicara, dia mengayunkan tinjunya dengan mengancam. Tian Boguang berteriak, omong kosong, Nenek Zhang mengatakannya atas kemauannya sendiri, kapan kita memaksanya? Zifubao berteriak marah, omong kosong, kami telah menyelamatkan nyawa Nenek Zhang, alih-alih berterima kasih kepada kami, kalian malah berbicara seperti ini kepada kami. Zhang Dali berkata, bersyukur, mengapa kami harus berterima kasih padamu, apakah kami, saudara-saudara, memintamu untuk melakukannya? Apalagi yang bisa Zifubao katakan? Zhang Erqiang menghentikannya dan berkata, ibu saya baru saja bangun, kalian pergi dulu, kami perlu berbicara dengannya, tunggu sampai kami tenang, baru kami akan berbicara dengan kalian. Baiklah, kami akan menunggu di luar, hubungi kami jika sudah selesai. Qin Haodong tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia diam-diam meletakkan kamera seukuran kacang di pot bunga di ruangan itu. Ini diberikan kepadanya oleh Hu Xiaoxian. Dikatakan bahwa ini adalah teknologi terbaru yang diproduksi di Huaxia. Kualitas gambar kameranya sangat jernih, dan dapat dihubungkan ke ponsel secara real-time melalui internet. Bab 489 dibenci oleh manusia dan Tuhan. Qin Haodong meninggalkan bangsal bersama yang lain. Mereka tidak berjaga di luar pintu, tetapi malah tiba di ujung koridor. Suasana sangat sunyi tanpa ada seorang pun yang hadir. Zifubao berkata dengan cemas, bos, saya rasa orang-orang ini bukan orang baik, mereka ingin kita pergi, apakah mereka merencanakan sesuatu? Tian Boguang berkata, saya juga berpikir begitu, mereka kemungkinan besar memaksa wanita tua itu untuk menyalahkan Dai Hongbing. Li Meiyu berkata dengan tidak percaya, benarkah, bisakah manusia seburuk ini? Zifubao berkata dengan marah, jika mereka bisa meninggalkan ibu mereka yang sakit parah di sini tanpa bertanya tentangnya, maka itu berarti mereka tidak punya hati nurani, mereka tidak bisa disebut manusia. Tidak perlu menebak-nebak, mari kita cari tahu, kalau mereka benar-benar akan melakukan hal seperti itu, berarti mereka mencari kematian. Di bawah tatapan bingung beberapa orang, Qin Haodong mengeluarkan ponselnya dan menghubungkannya secara nirkabel dengan kamera mini yang ditinggalkannya di bangsal. Tak lama kemudian, gambar ruangan itu muncul di ponselnya. Zifubao berkata dengan heran, bos, bagaimana Anda melakukan ini? Tian Boguang berkata, bos, Anda hebat sekali, Anda bahkan bisa melakukan ini, kita harus berhati-hati saat mandi mulai sekarang, orang ini mungkin mengintip kita. Qin Haodong mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya ke kepala Tian Boguang. Jangan bicara omong kosong, ayo kita lihat, katanya. Mereka mendekat dan melihat layar ponsel. Saat itu, ketiga putranya telah mengelilingi wanita tua Zhang. Zhang Dali berkata lebih dulu, Nyonya tua, apakah Anda mengatakan beberapa hal konyol kepada orang-orang itu? Nyonya tua Zhang sangat takut pada anak-anaknya. Saya tidak mengatakan apa-apa, saya hanya mengatakan yang sebenarnya kepada mereka, katanya dengan patuh. Zhang Sangang berkata dengan nada sombong, kamu tidak boleh mengatakan yang sebenarnya, dengarkan aku, katakan pada mereka bahwa mahasiswa yang membawamu ke rumah sakit adalah orang yang memukulmu, kamu mengerti. Nenek Zhang berkata, saya tidak bisa melakukan itu, pemuda itu telah menyelamatkan hidup saya, sungguh tidak berperasaan jika saya mengatakan itu. Zhang Erqiang berkata, lalu apa, apakah hati nurani dapat digunakan sebagai uang, kamu hanya perlu mengatakan apa yang kami katakan, dengan begitu, kami para saudara dapat meminta uang, tanpa uang, bagaimana kami dapat mengumpulkan uang untuk peti matimu? Meskipun wanita tua itu sangat takut pada ketiga putranya, dia tetap keras kepala dan berkata lagi, saya tidak bisa mengatakan itu akan merusak anak orang lain, ketika saya mati, saya akan dikirim ke neraka. Setelah dia selesai berbicara, Zhang Dali mencengkeram kerah bajunya dan berkata dengan kejam, apa yang kau katakan, Nona tua? Apakah kau pikir aku tidak akan mengirimmu ke neraka sekarang? Qin Haodong dan yang lainnya sangat marah setelah melihat kejadian itu. Zifubao berkata, dasar bajingan tidak berguna, dia benar-benar bersikap seperti ini terhadap ibunya sendiri, dan bahkan ingin menyalahkan Dai Hongbing, aku akan memberi mereka pelajaran sekarang. Qin Haodong menahannya dan berkata, belum, kita tunggu saja. Zifubao berbalik dan dengan marah menatap layar ponsel. Di layar,
Zhang Sangang berkata kepada wanita tua Zhang, sekarang kamu harus bekerja sama dengan kami bertiga untuk meminta uang. Kalau tidak, apa yang akan kami gunakan untuk mengurusmu? Nyonya tua Zhang tersentak berat, namun tidak berbicara. Zhang Erqiang menarik Zhang Dali dan berkata dengan nada yang lebih santai, Bu, ibu tahu tentang situasi keluarga kita. Tak seorang pun dari kita punya pekerjaan, jadi kita benar-benar membutuhkan uang ini. Anakku, cucu tertuamu, akan segera menikah, selama kamu bisa membantu kami mendapatkan uang ini, kami pasti akan menjadi anak yang berbakti di masa depan, bagaimana? Melihat wanita tua itu masih terdiam, dia berkata lagi, bagaimana dengan ini, jika kamu tidak mau, maka jangan bicara, ikuti saja petunjuk kami. Zhang Dali tampak masih sedikit khawatir dan mengancam lagi, orang tua, kau sudah dengar, jangan berpikir untuk mendapatkan makanan di masa depan, kalau kau berani bicara omong kosong nanti. Nyonya tua Zhang perlahan menutup matanya. Dua aliran air mata tebal mengalir di pipinya yang keriput. Zhang Erqiang menoleh dan berkata dengan rakus kepada saudara-saudaranya, Lauda, Laosan, kurasa para siswa ini punya banyak uang, kita akan menjadi kaya. Melihat kejadian itu, Qin Haodong menghela napas. Ia menyingkirkan ponselnya dan berkata, panggil polisi. Dia segera menelepon Nalan Wuxia dan memberi tahu situasinya. Kemudian, Qin Haodong dan yang lainnya kembali ke bangsal. Begitu dia masuk, dia mendengar Zhang Dali berkata, kami baru saja bertanya kepada ibu kami. Dia mengatakan bahwa memang mahasiswa itu yang memukulnya. Zhang Erqiang kemudian berkata, ibu saya juga mengatakan bahwa kalian memaksanya untuk mengatakan apa yang dia katakan sebelumnya, namun, itu sebenarnya tidak benar. Qin Haodong menatap mereka bertiga dan berkata, apa yang kalian inginkan? Zhang Dali berteriak, tentu saja kompensasi, bocah Dai Hongbing itu memukul ibuku dan meninggalkannya seperti ini, dia tidak akan meninggalkan pusat penahanan jika dia tidak membayar 1 juta. Orang ini benar-benar buka mulut dan langsung menggandakan jumlah awal 500.000. Zifubao berteriak marah, apa, bukankah kalian meminta 500.000, kenapa sekarang menjadi 1 juta? Zhang Erqiang berkata, wajar jika kami meminta 1 juta, awalnya, situasinya seperti ibu saya akan meninggal, kami tidak butuh banyak uang untuk orang yang sudah meninggal, jadi kami hanya meminta 500.000. Sekarang situasinya sudah berubah, ibu saya masih hidup, dan kami para saudara harus merawatnya sampai ia meninggal, biaya pengobatan ini, ditambah biaya gizi, biaya perawatan, dan biaya lainnya akan mencapai sekitar 1 juta, yang tidak banyak. Zhang Sangang berkata, kami juga mendengar bahwa mahasiswa itu adalah mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran, waktu untuk melapor ke sekolah akan segera berakhir, jika dia tidak segera datang, maka dia tidak akan bisa kuliah selama sisa hidupnya. Pikirkanlah, dia hanya akan memiliki kesempatan seumur hidupnya untuk kuliah, sayang sekali jika melewatkannya, saya sarankan Anda untuk mengambil uang itu sesegera mungkin. Qin Haodong mengeluarkan kartu bank dari sakunya dan berkata, 1 juta tidak banyak, saya punya 1 juta di kartu ini, namun, situasinya sudah jelas, Dai Hongbing bukan orang yang bertanggung jawab, jadi Anda tidak akan bisa mendapatkan uang ini. Melihat kartu di tangan Qin Haodong, raut wajah serakah melintas di mata Zhang Dali saat dia berteriak, nak, apa yang kamu bicarakan? Ibu saya mengatakan dengan jelas bahwa dia dipukul oleh Dai Hongbing. Zhang Erqiang berkata, sebenarnya tidak ada gunanya bagimu untuk mengatakan ini. Polisi akan tetap mempertimbangkan pernyataan kami dalam kasus ini. Selama kami tidak buka mulut, Dai Hongbing akan tetap berada di pusat penahanan selamanya. Oleh karena itu, saya menyarankan Anda untuk memberikan kami uang kompensasi untuk menghindari bencana apapun. Qin Haodong tersenyum dingin dan berkata, apakah kalian yakin menginginkan 1 juta ini? Zhang Sangang berteriak, jangan bicara omong kosong, ini adalah uang yang seharusnya kamu ganti rugi. Kalian bertiga orang tidak berguna mencoba memeras uang, kalian benar-benar sudah gila karena menginginkan uang. Qin Haodong melirik mereka bertiga dan berkata dengan nada meremehkan, makanan dan akomodasi gratis di penjara, tidak ada gunanya bagi kalian untuk meminta uang ini. Zhang Dali berkata dengan tatapan ganas, nak, apa yang kau katakan, jangan pikir aku tidak akan memukulmu sampai semua gigimu tanggal. Ketiga bersaudara itu adalah penjahat terkenal di lingkungan itu. Mereka melakukan segala hal mulai dari berkelahi hingga memeras, menipu, dan mencurangi orang. Oleh karena itu, mereka tidak memandang rendah siswa yang ada di hadapan mereka. Tepat pada saat itu, pintu bangsal terbuka. Nalan Wuxia masuk bersama 5 polisi. Ekspresi wajah ketiga bersaudara itu berubah saat melihat mereka masuk. Mereka berubah dari yang tadinya galak menjadi tampak naif dan penurut. Zhang Erqiang berjalan mendekat dan berkata, Pak Polisi, Anda sudah di sini, kami hendak menelepon polisi. Orang-orang ini menindas wanita tua itu dan memaksa ibu saya untuk mengatakan bahwa orang yang bertanggung jawab atas pemukulan ibu saya bukanlah teman sekelas mereka. Anda harus membantu kami. Kalian benar-benar termasuk dalam tahun babi. Lumayan untuk dipermainkan, kata Qin Haodong sambil mengeluarkan ponselnya, lihat ini. Dia mengklik video di ponselnya.
Wajah orang-orang di dalam bangsal terlihat jelas. Qin Haodong menatap mereka bertiga dengan dingin dan berkata dengan suara dingin, kalian bertiga adalah sampah yang paling hina, nantikan untuk tinggal di penjara selama sisa hidup kalian. Bajingan, beraninya kau main-main dengan kami. Aku akan membunuhmu hari ini. Mereka tidak akan mendapatkan uang 1 juta, dan mereka akan masuk penjara, itulah yang membuat mereka gila. Zhang Dali dan saudara-saudaranya bergegas menyerang Qin Haodong. Namun, bagaimana mereka bisa melakukan apapun dengan kemampuan mereka? Mereka langsung dijepit ke tanah oleh Qin Haodong dalam sekejap mata. Zifubao dan Tian Boguang sudah lama tidak menyukai orang-orang itu, jadi mereka langsung bergegas untuk meninju mereka beberapa kali. Itu membuat mereka merasa puas. Bahkan Li Meiyu, seorang gadis, maju dan menendang mereka beberapa kali. Tidak ada yang bisa disalahkan atas hal itu. Ketiga bersaudara itu telah memintanya, tindakan mereka akan membuat manusia dan Tuhan marah. Begitu mereka selesai, Nalan Wuxia melambaikan tangannya. Beberapa polisi segera memborgol ketiga bersaudara itu. Mereka kembali sadar setelah dipukuli dengan keras. Zhang Dali berkata dengan wajah memar, ini salahku kali ini, tolong maafkan aku. Mereka adalah para perusuh lokal. Ketika mereka melihat bahwa keadaan tidak baik, mereka segera menundukkan kepala dan mengakui kesalahan mereka. Qin Haodong tersenyum dingin dan berkata, sudah terlambat untuk mengakui kesalahanmu sekarang, pergilah ke penjara dan katakan itu kepada petugas disiplin. Zhang Erqiang berteriak, kami tidak menginginkan uang ini lagi, bahkan sepeser pun, kami akan segera menandatangani dokumen untuk membebaskan Dai Hongbing, tolong jangan masukkan kami ke penjara. Qin Haodong berkata, tidak perlu, karena situasinya sudah jelas, Dai Hongbing akan bisa pergi bahkan tanpa tanda tanganmu. Zhang Sanqiang berkata, kalian tidak bisa memenjarakan kami, tidak ada yang bisa merawat ibu kami, dia akan kelaparan dan mati. Qin Haodong mengerutkan kening. Di mana menempatkan wanita tua itu memang menjadi masalah. Pada saat itu, Zhou Xinzu melangkah maju dan berkata, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Keluarga Zhou kami memiliki properti dengan apartemen perawatan senior terbaik. Kami menyediakan layanan ini kepada wanita tua Zhang secara gratis. Wanita tua ini akan dapat menikmati perawatan terbaik di sana, ini 100 kali lebih baik daripada bersama putra-putra yang tidak berbakti. Ketiganya tiba-tiba tercengang. Mereka awalnya mengira ini adalah kesempatan bagus untuk menjadi kaya. Namun, mereka tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Saat masalah itu selesai, Nalan Wuxia melambaikan tangannya. Beberapa polisi menyeret ketiga pria itu keluar dari bangsal dan membawa mereka ke mobil patroli. Setelah mereka pergi, Zifubao berkata kepada Nalan Wuxia, petugas, berapa tahun bajingan ini bisa dikurung? Nalan Wuxia berkata, pemerasan 1 juta bukanlah jumlah yang kecil. Saya pikir mereka akan dihukum setidaknya 10 tahun. Tian Boguang berkata, akan lebih baik jika bajingan seperti mereka dikurung seumur hidup, mereka akan menyebabkan kerusakan pada masyarakat jika mereka dibebaskan. Kamu, kemarilah, aku ingin berbicara denganmu tentang sesuatu. Nalan Wuxia tidak pergi dengan tergesa-gesa. Sebaliknya, dia memanggil Qin Haodong ke samping. Melihat ekspresinya yang ceria, Qin Haodong berkata dengan sedikit ragu, ada apa, Wuxia? Nalan Wuxia menatapnya dan berkata, tidak buruk, kau cukup cepat, aku mengalihkan pandanganku darimu selama sehari dan 3 wanita cantik lainnya muncul di sampingmu. Qin Haodong berkata, ini, mereka adalah teman sekelas dan temanku. Ingat apa yang kalian katakan, teman-teman, aku akan menemui kalian nanti untuk menyelesaikan masalah jika mereka menjadi lebih dari sekadar teman di masa depan. Nalan Wuxia menatapnya dengan menawan. Ia menambahkan, sekarang saya adalah kapten regu kriminal di distrik timur, terima kasih. Shanghai adalah kota raksasa di Huaxia, dan distriknya sama besarnya dengan kota Jiangnan. Kapten sebuah distrik akan memiliki level yang sama dengan kapten kota Jiangnan. Qin Haodong berkata, hal sekecil itu tidak ada apa-apanya. Kamu datang ke Shanghai karena aku, jadi aku tidak bisa membiarkanmu terlalu menderita. Aku lihat kamu punya hati nurani, kata Nalan Wuxia sambil mencium pipi Qin Haodong. Bab 490 Sebuah Laut. Melihat Qin Haodong dan Nalan Wuxia berjalan ke satu sisi, Zifubao dan Tian Boguang mulai mengintai dan mengintip mereka. Zifubao berkata dengan bingung, bukankah kasusnya sudah ditutup, apa yang diinginkan petugas wanita ini dari bos? Dasar bodoh. Petugas wanita itu tidak berbicara dengan bosnya tentang kasus itu, tetapi tentang hubungan mereka. Tian Boguang berkata dengan ekspresi ahli, dari pengalamanku selama bertahun-tahun, polisi wanita ini pasti telah jatuh cinta pada bosnya, dari sorot matanya, aku bisa melihat bahwa dia telah mencintai bosnya sejak lama. Zifubao melotot padanya. Tolong, jangan ganggu aku karena aku masih sendiri, apa menurutmu ini acara TV, bisakah kau jatuh cinta pada bosnya dalam sekejap, meskipun bosnya cukup tampan, dia tidak mungkin bersikap tidak manusiawi seperti ini. Saat Zifubao berbicara,
Nalan Wuxia tiba-tiba mencium wajah Qin Haodong. Zifubao langsung tercengang, mulutnya terbuka lebar hingga cukup besar untuk memasukkan sebuah apel ke dalamnya. Tian Boguang juga tercengang. Lalu dia berkata dengan bangga, lihat, aku benar, polisi wanita ini jatuh cinta pada bos kita. Ketiga gadis lainnya juga melihat kejadian itu. Dasar mesum, kata Li Meiyu dengan marah, berhubungan dengan wanita di mana-mana, bahkan dengan seorang polisi. Ekspresi Zhou Xinzu sangat aneh. Penampilan pemuda itu seringkali melebihi ekspektasinya. Dia benar-benar orang yang menarik. Tidak ada yang berubah pada Su Hui. Seolah-olah dia tidak melihatnya. Dia malah berpikir tentang bagaimana mempelajari keterampilan pengobatan dari Qin Haodong. Dia tidak peduli tentang hal lain. Qin Haodong mengusap pipi yang diciumnya dan berkata sambil tersenyum kecut, bagaimana aku akan menjelaskan ini kepada teman-teman sekelasku nanti. Ini adalah segel, ini membuktikan kau milikku. Nalan Wuxia menjulurkan lidahnya padanya, lalu berbalik dan pergi. Begitu Qin Haodong kembali ke bangsal, Zifubao dan Tian Boguang segera menerkamnya. Bos, hebat sekali bisa membuat polisi wanita menciummu setelah bertemu pertama kali, mulai hari ini, kau adalah idolaku. Bos, bagaimana caranya? Cepat ajari kami beberapa trik, aku tidak ingin melajang lagi. Melihat Zifubao, yang kurang darinya hanyalah berbaring di tanah sambil memeluk kaki Qin Haodong. Tian Boguang berkata, jangan membuat masalah bagi bos, aku khawatir wanita yang akan kau hancurkan sampai mati itu belum lahir, bahkan makhluk abadi pun tidak bisa menyelamatkanmu. Beraninya kau berkata seperti itu tentangku, aku, saudara gendut, akan melawanmu, kata Zifubao sambil menerkam ke arah Tian Boguang. Qin Haodong mengabaikan kedua badut itu dan berkata kepada Zhou Xinzu, Nona Zhou, aku masih butuh bantuanmu untuk mengurus semuanya nanti. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya, aku akan segera mengirim seseorang untuk membawa Nyonya Zhang ke panti jompo, besok pagi, aku jamin kamu akan bisa bertemu teman sekelasmu. Terima kasih, Nona Zhou. Kamu tidak perlu memanggilku Nona Zhou lagi, kedengarannya agak berlebihan, panggil saja aku Xinzu. Zhou Xinzu tersenyum pada Qin Haodong, lalu pergi bersama yang lainnya. Begitu dia pergi, Su Hui berkata kepada Qin Haodong, aku ingin menarik tantanganku. Aku mengaku kalah, kemampuan medisku tidak ada apa-apanya dibandingkan dirimu. Qin Haodong menghela napas lega. Ini adalah yang terbaik, kalau tidak, akan jadi masalah jika dia terus mengejarnya untuk menantangnya. Namun, sebelum dia bisa merasa senang, dia mendengar Su Hui melanjutkan, aku ingin menjadi muridmu dan belajar keterampilan medis darimu. Ini, kita teman sekelas, jadi ini tidak pantas, lagi pula, kakekmu sangat terampil, kamu bisa belajar lebih banyak darinya. Qin Haodong tidak punya niat menerima murid, apalagi murid perempuan, meskipun dia mau. Masalah sekolah dan pribadi itu berbeda, menjadi teman sekelas tidak menghalangiku untuk menjadi muridmu, lagi pula, keterampilan medis kakekku tidak sebaik milikmu. Ini masih tidak pantas. Apa yang tidak pantas tentang hal itu? Karena ada aturan di sekte kami hanya mewariskannya kepada laki-laki. Ketika berhadapan dengan gadis keras kepala sepertinya, Qin Haodong hanya bisa mengarang alasan seperti itu. Saya tidak peduli, saya ingin belajar keterampilan medis dari Anda. Tatapan mata Su Hui tegas, dan kegigihannya melampaui imajinasi Qin Haodong. Lebih baik kita kembali dulu, kita bisa bicarakan ini nanti. Dengan prinsip menunda-nunda, Qin Haodong membawa yang lain keluar dari rumah sakit dan berkata kepada Zifubao dan Tian Boguang di pintu masuk, kalian berdua antar Su Hui kembali ke asrama putri, Meiyu dan aku akan naik taksi. Jangan khawatir bos, kami pasti akan menyelesaikan tugas ini. Kegiatan favorit Zifubao adalah menjadi pendamping. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia mendengar Su Hui berkata, kalian berdua naik taksi saja pulang sendiri, aku akan pergi bersama mereka. Qin Haodong berkata dengan heran, kamu pergi dengan siapa, kemana kamu pergi? Su Hui berkata, tentu saja aku akan ikut denganmu, aku akan selalu mengikutimu sampai kau menjadikanku muridmu. Qin Haodong tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimana mungkin wanita ini melakukan hal ini lagi, mengikutinya kemana-mana jika dia tidak setuju? Bos, kami pergi dulu, semoga berhasil. Zifubao dan Tian Boguang melambai ke arah Qin Haodong, lalu pergi dengan taksi. Masuklah, kata Su Hui sambil membuka pintu mobil BMW-nya. Qin Haodong menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menyingkirkannya hari itu, jadi dia hanya bisa membawanya pulang. Setidaknya akan ada 3 wanita di rumahnya, termasuk Li Meiyu. Keadaan tidak akan terlalu canggung. Setelah kembali ke rumah, dia memperkenalkan Su Hui kepada Jia Xihan. Kemudian, dia berbalik dan pergi mandi dan tidur. Tanpa diduga, saat dia kembali ke kamarnya, dia terkejut melihat Su Hui duduk di ujung tempat tidurnya. Apa yang kau lakukan? Ini kamarku. Aku tahu ini kamarmu, aku hanya ingin belajar keterampilan medis darimu.
Nada bicara Su Hui datar, tetapi matanya menunjukkan sikap keras kepala. Sepanjang hidupnya, Qin Haodong adalah pria pertama yang bisa membuatnya tunduk. Kakak, ini sudah hampir tengah malam, kita tidur dulu ya, besok kita bicarakan lagi, oke? Aku tidak peduli, kalau kamu tidak mengajariku keterampilan medis, maka aku akan tinggal di sini selamanya. Menghadapi wanita cantik yang centil seperti itu, Qin Haodong tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Sudah kubilang, sekte kami punya aturan yang mengatakan bahwa hal itu tidak bisa diwariskan kepada wanita. Kali ini Su Hui tampak terlalu malas untuk berbicara. Dia memalingkan wajahnya ke satu sisi dan bertekad untuk bertahan sampai dia mencapai tujuannya. Baiklah kalau begitu, kamu menang. Qin Haodong tidak punya cara untuk menghadapi wanita ini. Dia berbalik ke arah meja, mengambil pena dan beberapa kertas, lalu menulis sesuatu. Setelah 10 menit, dia memberikan 2 lembar kertas A4 berisi tulisan kepada Su Hui, ini untukmu, bawa kembali untuk berlatih dulu. Wajah Su Hui tampak gembira. Ia mengambil kertas A4 dan melihat beberapa karakter besar tertulis di atasnya, 9 jarum ajaib bunga plum. Teknik akupuntur semacam itu diperoleh Qin Haodong dari dunia kultivasi. Teknik itu berasal dari seorang kultivator wanita bernama Mei Hua Xianzi. Itu adalah salah satu dari sedikit teknik akupuntur dalam ingatannya yang tidak didasarkan pada ki sejati. Kebetulan Su Hui dapat mempelajarinya. Su Hui mengambil kertas A4 dan melihatnya. Dia adalah seorang jenius medis. Dia segera melihat misteri teknik akupuntur ini. Dia langsung gembira dan berkata, terima kasih, guru. Qin Haodong segera berkata, teknik akupuntur ini bukan milikku, aku hanya memberikannya kepadamu untuk dipelajari, kamu tidak perlu memperlakukanku sebagai gurumu, kita masih teman sekelas. Saat itu, Su Hui tidak terlalu mempedulikannya. Dia buru-buru membawa 9 jarum ajaib bunga plum kembali ke kamarnya dan mulai mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Qin Haodong menghela napas lega. Masalah akhirnya terpecahkan. Keesokan paginya, begitu dia keluar, dia melihat Su Hui berdiri di depan pintu dengan 2 mata panda dan 2 lembar kertas A4 di tangannya. Dia bertanya dengan heran, apakah kamu terjaga sepanjang malam? Meskipun Su Hui tampak sedikit lesu, dia sangat bersemangat. 9 jarum ajaib bunga plum ini sangat mendalam, katanya, aku berhasil menghafalnya setelah belajar semalaman, ada beberapa bagian yang tidak begitu ku mengerti, bisakah kau menjelaskannya padaku? Qin Haodong memuji ketekunan dan ketekunannya. Dia mempersilakannya masuk ke kamarnya dan mulai membicarakan mereka satu persatu. Akhirnya, Su Hui berhasil memecahkan semua pertanyaan yang ada di benaknya. Melihat wajah tampan di depannya, hatinya dipenuhi rasa kagum. Awalnya, ia mengira bahwa keterampilan medisnya sudah cukup untuk dibanggakan oleh orang-orang seusianya. Namun, ternyata Qin Haodong telah melampauinya sehingga ia lebih dari mampu untuk menjadi gurunya. Terima kasih guru. Qin Haodong segera berkata, jangan katakan itu. Akan sulit menjelaskannya jika orang lain mendengarnya. Panggil saja aku Qin Haodong. Tidak sopan memanggilmu dengan namamu, aku akan memanggilmu kakak Haodong. Qin Haodong mengangguk setuju. Tepat pada saat itu, terdengar suara ketukan di pintu. Cepat bangun dan buat sarapan. Li Meiyulah yang mengetuk pintu. Hidangan lain menjadi hambar sejak dia mencicipi keterampilan memasak Qin Haodong. Oleh karena itu, dia datang lebih awal untuk membangunkannya dan menyuruhnya membuat sarapan. Qin Haodong membuka pintu saat Li Meiyu berkata, sekarang jam berapa, kenapa kamu tidak membuat sarapan, hati-hati atau aku akan membocorkan rahasiamu kepada Si Han. Tepat saat itu, dia tiba-tiba melihat Su Hui duduk di ujung kursinya. Mula-mula dia membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut, lalu dia berkata dengan marah, dasar mesum, kemarin kau berhubungan dengan seseorang, dan sekarang kau tidur dengan Su Hui, kau bilang akan mengejarku, dasar pembohong besar. Qin Haodong mengatakan itu hanya sebagai alasan, dia tidak pernah punya pikiran seperti itu. Awalnya, Li Meiyu juga tidak menganggapnya serius. Namun, entah mengapa, dia merasa sedikit tidak nyaman di dalam hatinya saat melihat Nalan Wuxia mencium Qin Haodong kemarin. Dan saat itu, pagi-pagi sekali, dia melihat Su Hui duduk di kamarnya. Dia pikir mereka tidur bersama, dan perasaan masam muncul di hatinya. Lalu, dia meledak. Tidak, kamu salah, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Qin Haodong tidak ingin Li Meiyu salah paham. Tidak hanya akan merugikan penyelesaian tugas, tetapi juga akan merusak reputasi Su Hui. Namun, Li Meiyu tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan karena dia berkata lagi dengan marah, kamu masih menyangkalnya, lihat bagaimana Su Hui terlihat sekarang setelah diganggu olehmu, kamu pasti begadang semalaman. Di matanya, mata panda Su Hui disebabkan oleh Qin Haodong yang membuatnya menderita. Kemana arahnya, tidak bisakah kau mendengarkanku? Qin Haodong mengulurkan tangannya,
lalu menekan bahu Li Meiyu dengan erat dan berteriak, Su Hui baru saja datang, dia memintaku untuk mengajarinya tentang teknik akupuntur, jangan bicara omong kosong. Pada saat itu, Su Hui juga membawa kertas A4 dan berkata, tadi malam Hao Dong memberiku teknik akupuntur ini, ada beberapa hal yang tidak ku mengerti, jadi aku datang untuk menanyakannya pagi ini, jangan salah paham. Ah! Baru kemudian Li Meiyu tersadar. Ia menatap kertas A4 yang penuh dengan kata-kata, lalu menatap mereka berdua yang berpakaian rapi. Mereka benar-benar tidak terlihat seperti baru saja berguling-guling di tempat tidur. Tiba-tiba, Li Meiyu menjadi sangat malu. Untungnya dia bereaksi cepat dengan berkata dengan nada sarkastis, Su Hui, jangan dimasukkan ke hati, aku hanya bercanda dengan semua orang. Aku baik-baik saja, selama kesalahpahaman ini sudah terpecahkan, tidak apa-apa, aku akan kembali dan mempelajari teknik akupuntur ini lagi, kata Su Hui, lalu dia pergi dan kembali ke kamarnya. Qin Hao Dong menatap Li Meiyu dengan tatapan main-main dan bertanya, apakah kamu yakin kamu tidak benar-benar cemburu tadi? Oh, ya ampun, kenapa aku harus cemburu padamu, kamu bisa tidur dengan siapapun yang kamu mau, apa hubungannya denganku, cepat pergi dan masak untukku. Li Meiyu meletakkan tangannya di pinggul dan berteriak pada Qin Hao Dong, aku ingin makan telur goreng dengan banyak cuka. Mengerti, dengan banyak cuka. Qin Hao Dong tersenyum main-main saat dia berjalan ke dapur. Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subbag, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.